Halo teman-teman. Kenalin, aku Zenata Apple, biasa dipanggil Apple. Aku merupakan mahasiswi Sistem dan Teknologi Informasi ITB tahun 2023. Nah, sebenarnya di sini aku lagi ngerjain tugas dari mata kuliah Sistem Multimedia. Mata kuliah ini tuh seru banget, menarik. Jadi tunggu apa lagi? Simak videonya sampai selesai dan jangan lupa share, like, dan subscribe ya. Kalian pernah kepikiran nggak, gimana sih suara kita bisa masuk ke handphone jadi sinyal digital, terus bisa diputar lagi dengan kualitas yang jernih? Nah, itu semua berkat proses sampling dan rekonstruksi sinyal. Hari ini kita bakal bahas secara santai tapi tetap detail. Yuk langsung mulai. Bayangin kita punya sinyal analog, misalnya suara kita. Ini bentuknya berupa gelombang yang halus dan kontinu kayak gini nih. Tapi, kalau mau disimpan di komputer, kita nggak bisa langsung nyimpan sinyal analog ini. Harus diubah dulu jadi data digital yang caranya adalah dengan sampling. Nah, sampling itu gimana sih? Jadi, kita ambil beberapa titik dari sinyal ini secara berkala. Semakin rapat titiknya, semakin akurat sinyal digital yang kita dapatkan. Nah, gimana caranya ini bisa terjadi dalam perangkat elektronik? Kenalin, ada dua komponen penting, ADC, Analog to Digital Converter, dan DAC, Digital to Analog Converter. Nah, ini nih diagramnya ini. Jadi, ADC mengubah sinyal analog menjadi digital dengan mengambil sampel pada waktu tertentu. Sedangkan DAC sebaliknya, mengubah data digital menjadi sinyal analog supaya bisa kita dengar atau lihat lagi. Jadi, misalnya, pas kita rekam suara, ADC yang bekerja. Terus pas kita play lagi, ya tentunya tugas DAC. Gampang kan? Hah? Oke, sebelum kita masuk ke matematika sampling, kita kenalan dulu sama konsep konvolusi. Nah, konvolusi ini adalah proses matematika yang menggambarkan bagaimana suatu sinyal dipengaruhi oleh sistem lain. Bisa dibilang, ini tuh cara kita melihat efek dari satu sinyal terhadap sinyal lainnya. Nah, ini nih contohnya. Misalnya, kalau kita punya sinyal input FT dan sistemnya mempunyai respon KT, hasil akhirnya adalah kombinasi keduanya yang disebut sebagai konvolusi. Dalam matematika, konvolusi ditulis seperti ini. Nah, bacanya gimana? Gampang kok. Ini artinya kita mengambil semua nilai FT dikalikan dengan fungsi KT min T. Lalu, jumlahkan hasilnya di seluruh waktu T. Jadi, kita kayak melihat pengaruh fungsi satu terhadap fungsi lainnya secara keseluruhan. About a simple rectangle function with a range from negative delta to 0 and a height 1 over delta so that its total area is equal to 1. If we think of this as a probability density function, then the cumulative distribution function would look like this. That is, it would be 0 before negative delta, and then it would increase linearly to 1 to a value of 1 at x equals 0. Now if we decrease delta, we get something that looks like this. And the pulse would get more narrow, and the cumulative distribution function would rise more quickly. Now in the limit of very small delta, we might represent the pulse with an upward pointing arrow, and the cumulative function would be a unit step function. Now in this limit, we call the unit area pulse the Dirac delta function, and we use the Greek symbol delta to denote it. Tapi kalau kita pakai fungsi Dirac delta dalam konvolusi, ada trik khusus. Fungsi Dirac delta ini tuh kayak jarum suntik yang mana langsung ambil nilai sinyal di titik tertentu. Jadi kalau kita ngelakuin konvolusi antara fungsi biasa dengan Dirac delta, hasilnya cuma nilai fungsi di titik A. Ini disebut sebagai shifting property atau
properti penyaringan. Nah, ini gambarnya seperti ini rumusnya. Nah, kalau kita punya deretan fungsi Dirac delta yang muncul setiap interval waktu tertentu, hasilnya adalah sampling periodik yang jadi dasar dalam digital signal processing. Setelah kita sampling, gimana caranya kita balikin lagi sinyal digital ini ke bentuk analog? Nah, proses ini dinamakan rekonstruksi sinyal, biasanya pakai filter low pass. Nih, seperti ini. Jadi, kalau kita punya data digital hasil sampling, kita bisa pakai DAC buat bikin sinyal analognya lagi. Tapi masih berbentuk tangga-tangga kayak gini nih. Nah, biar sinyalnya halus lagi, kita pakai low pass filter buat menghaluskan hasilnya, biar lebih mirip dengan sinyal asli. Jadi teman-teman, hari ini kita udah belajar tentang sampling dan rekonstruksi sinyal. Singkatnya, 1. Konvolusi adalah proses menggabungkan dua sinyal untuk melihat efeknya satu sama lain. 2. Sampling dilakukan dengan mengambil nilai sinyal pada titik tertentu. 3. ADC mengubah sinyal dari analog menjadi digital dan DAC mengubahnya kembali. Dan yang keempat adalah konvolusi dengan fungsi delta Dirac delta menyaring nilai fungsi pada titik tertentu. Dan yang terakhir adalah rekonstruksi menggunakan DAC dan low pass filter untuk menghasilkan sinyal analog yang lebih halus. Nah, mudah kan? Kalau kalian masih bingung atau ada pertanyaan, langsung komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan video seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!